Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang diberikan Tuhan di akhir pekan ini. Apa kabar saudara? Masih penuh semangat? Ya, kita harus tetap semangat ya, karena kita percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya boleh menjadi kekuatan, semangat bagi kita dan sumber hikmat, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami di pagi ini. Tuhan, pagi ini kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya hari-hari kami selalu di dalam penyertaan-Mu. Dan apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah semuanya kami lakukan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dan kami beroleh sukacita dari setiap pekerjaan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi dan menguatkan kami, serta memberi hikmat bagi kami untuk mengerti melakukan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak KKBP Sabtu 22 April 2023, tertulis dalam kitab Ayub 14 ayat 14. Dalam bahasa Batak, Job 14 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yadung mate bawai tung tagamun ma ulahan na mangulu, tung disaluhut ari-ari ni parporangoku nian au makirim, pai maro ari haluauku. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari pengakuan Ayub terhadap Allah tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Tentu kita sudah tahu cerita tentang Ayub, bukan? Dia seorang kaya yang sangat terkenal dari daerah timur di mana dia tinggal pada waktu itu. Dia memiliki ternak yang begitu banyak, harta yang berlimpah, diberkati keturunannya. Dan satu yang paling unik dari Ayub adalah dia seorang kaya raya yang diberkati dan juga yang taat dan setia kepada Tuhan. Tapi mengapa Ayub mengalami penderitaan? Kita tahu juga ceritanya kalau Ayub kehilangan semua harta bendanya. Dia mengalami duka cita karena ditinggalkan mati oleh anak-anaknya. Anak Ayub ada 10 orang saudara. Lalu dia pun ditinggalkan oleh istrinya. Wah, sungguh sangat menyedihkan kehidupan Ayub ini. Dan tidak hanya itu saja penderitaan Ayub. Dia pun dijauhi banyak orang karena menderita penyakit yang menjijikkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah pengakuan yang di dalamnya ada keluh kesah. Ada ratapan kepada Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Hebatnya dia tetap sadar kalau hidup ini memang sementara. Kekuatan dan kemampuan manusia itu terbatas. Sehingga Ayub menggambarkan kehidupan manusia itu seperti bunga yang sebentar akan layu. Dia boleh berkembang sebentar, tetapi dia akan layu dan bayang-bayangnya hilang tak berbekas. Bahkan jika dibandingkan dengan ciptaan lain,
Manusia kalah dibandingkan dengan sebatang pohon, di mana digambarkan kalau pohon itu ketika dia sudah ditebang, dia akan bisa tumbuh lagi, dia bisa bertunas lagi. Tetapi manusia, jika dia sudah mati, apakah dia dapat hidup lagi? Tentu ini adalah bagian dari permenungan Ayub atas segala yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan izinkan dia menderita, Tuhan izinkan dia bergumul dari semua penderitaan hidup itu. Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaannya. Ayub tahu kalau satu saat dia akan berakhir. Dia akan menyelesaikan kehidupannya di bumi. Tetapi dari permenungan ini semua, Ayub melihat betapa segala ciptaan ada di dalam kuasa Allah, termasuk hidupnya. Keluh kesah Ayub di dalam mengungkapkan segala kesedihan, tetapi di dalamnya ada semangat pengharapan. Sekalipun dia tahu kalau dia akan mati, tetapi dia tidak pernah berhenti berharap, karena pengharapan akan memberikan sukacita kepadanya. Mengapa? Karena hidup di bumi ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena hidup kita di bumi ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk memasuki kehidupan di masa yang akan datang. Di mana kehidupan di masa yang akan datang adalah cita-cita setiap orang percaya, yaitu kita hidup di dalam kekekalan. Di dalam hidup yang kekal, di dalam Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita perkabungan, tidak ada penderitaan, tidak ada permusuhan dan lain sebagainya yang seperti kita alami, yang seperti kita lihat di bumi ini. Sungguh indah dan menyenangkan, bukan? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari perenungan Ayub ini. Dari segala kelemahan, dari segala penderitaan, dia mau melihat betapa Allah itu maha kuasa. Sebagaimana Ayub, kita pun tahu kalau saatnya kita akan tiba, di mana Allah memanggil kita. Tetapi dari pergumulan Ayub, dari perenungannya akan kuasa dan kasih Allah yang terjadi dalam hidupnya, kita belajar. Sekalipun kita akan mati, sekalipun kita akan meninggalkan dunia ini, kita tidak boleh berputus asa, tidak boleh hidup di dalam pesimisme, tetapi kita harus terus penuh semangat dan berpengharapan sampai giliran kita tiba. Saudara, inilah yang dikatakan Ayub yang memberi kekuatan kepada kita. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Sekalipun kita bergumul, sekalipun kita hidup susah, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sampai maut menjemput, sampai waktu saatnya kita tiba, dipanggil kepada Sang Pencipta. Kiranya kita tidak pernah berhenti berpengharapan kepada Tuhan dan terus dimampukan, dan kita boleh melewati pertarungan iman dan menyelesaikan perjuangan, menyelesaikan pertandingan iman kita di bumi ini, sehingga ketika saatnya tiba, kita beroleh sukacita dan kita beroleh mahkota kemenangan, menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Walau saat kita akan tiba, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Betapa terbatasnya kami, betapa lemahnya kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan untuk mempertahankan kehidupan kami. Semuanya ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan, kami tahu pertarungan iman ini tidaklah mudah. Kami tahu keinginan-keinginan dunia yang mau menyesatkan jiwa kami sangat keras. Tapi kami mau terus berpengharapan kepadamu. Apapun yang kami alami, mungkin kami sekarang sedang sakit, mungkin sekarang kami sedang kecewa, mungkin kami sekarang sedang bersedih. Kami tidak mau berhenti berpengharapan kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah yang akan menolong kami untuk keluar dari setiap jerat pergumulan kami. Engkau Allah yang maha baik. Tuhan, tolonglah kami, menangkan kami sampai Tuhan memanggil kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.